Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Kita kembali di jam doa di Gereja Baptis Efrata. Sebelum kita memulai jam doa, mari kita akan berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur karena Engkau baik, sehingga kami diberikan kesempatan untuk mendekat padamu. Walaupun secara online kami bersatu hati memohon kemurahan kasih karunia Tuhan untuk beberapa pokok doa yang akan kami naikkan. Tolong Tuhan berkati kami, Tuhan berkati jam doa kami. Dimanapun anak-anak-Mu saat ini berada, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan berdoa. Amin. Mari sebelum kita memulai jam doa, kita naikkan satu pujian. Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Lebih dahsyat lagi kita naikkan pujian ini. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita sama-sama berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Firman Tuhan pada sore hari ini, saya mengambil tema di dalam setiap kesempatan. Kita akan sama-sama membaca dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, sebuah ungkapan berbunyi, peristiwa tidaklah penting, tetapi yang terpenting adalah responnya. Maksud dari ungkapan itu adalah agar orang tidak fokus
pada masalahnya, tetapi fokus pada sikap yang benar untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bukankah orang Kristen dituntut untuk memberikan respon yang benar dari setiap peristiwa yang terjadi, terutama apa yang mereka alami? Rick Warren mengajarkan 5 hal mengenai kesempatan dan bagaimana orang Kristen menyikapinya. Yang pertama, happy moment, praise God. Artinya, saat bahagia, pujilah Tuhan. Memuji Tuhan saat berbahagia memanglah tidak sesulit memuji Tuhan ketika dalam kesedihan. Namun demikian, hal ini perlu ditekankan di sini, sebab memuji Tuhan saat berbahagia adalah suatu bentuk pengakuan bahwa kebahagiaan itu berasal dari Tuhan. Memuji Tuhan saat sedang berbahagia membuat kita tidak lupa diri. Respon semacam ini merupakan kesaksian bagi orang lain bahwa memang Tuhan sajalah yang harus dipuji. Yang kedua, difficult moment, seek God. Artinya, saat sulit, carilah Tuhan. Siapapun kita pasti pernah mengalami kesulitan. Seringkali respon kita ketika mengalami kesulitan adalah mengeluh, menggerutu, bahkan menyalahkan orang lain dan menganggap orang lainlah yang menyebabkan kesulitan kita. Bangsa Israel juga pernah mengalami hal semacam ini ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Sebagai orang percaya, sudah seharusnya kita mencari Tuhan ketika sedang mengalami kesulitan. Tuhan itu sumber penghiburan, sumber kekuatan, dan sumber hikmat. Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan berkenan ditemui. Itu artinya bahwa kita akan mendapat jalan keluar bagi setiap permasalahan atau kesulitan yang kita alami. Yang ketiga, quiet moment, worship God. Artinya, saat tenang, sembahlah Tuhan. Ada 2 hal yang membuat kita tidak berada dalam keadaan tenang. Yang pertama, kesibukan dan masalah. Saat sibuk dan mengalami masalah, kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan benar. Oleh sebab itu, ketika ada ketenangan, segeralah ambil kesempatan ini untuk menyembah Tuhan. Selanjutnya, painful moment, trust God. Artinya, saat kesakitan, percayalah Tuhan. Kesakitan baik fisik maupun jiwa seringkali membuat kita meragukan Tuhan. Apakah Tuhan mengasihiku? Apakah Tuhan berkuasa menyembuhkanku? Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Dia mau dan mampu menyembuhkan kita. Dengan percaya kepada Tuhan, kita akan menjadi tenang dan dijauhkan dari perkataan dan tindakan yang salah di dalam menyikapi kesakitan ataupun masalah. Itulah yang membedakan kita dengan mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, every moment, thanks God. Artinya, setiap saat bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan sudah membuktikan bahwa Dia mengasihi kita. Maka kita tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur kepadanya. Sekalipun saat itu kita sedang mengalami masalah. Demikian renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari sama-sama kita terus mengucap syukur apapun keadaan kita. Amin. Kita akan masuk dalam beberapa pokok doa, tapi sebelum kita berdoa bersama-sama, mari kita menaikkan satu pujian, melayani lebih sungguh.
melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi